Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Gereja Kristus Purwakarta. Sekolah Minggu Gereja Kristus Purwakarta. Yes. Gitu ya. Mana nih suaranya? Adik-adik yang di rumah sudah siap? Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap kan? Ya, kita akan naikkan pujian kita naikkan penyanyian kita di hadapan Tuhan di dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan nyanyian kita, pujian kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami semua di pagi ini dan memberkati kami sehingga kami pada pagi hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan berkati semua teman-teman kami yang ada di rumah, yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah sekolah minggu, baik melalui live streaming juga yang ada di studio ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan satu lagu pujian lagi, Ku Istimewa. Ya, Ku Istimewa, Ku Istimewa, Ku Istimewa. Ya, oke, yuk Kak Egen. Ku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi. Istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Ya, adik-adik, kita tadi sudah tahu bahwa kita sudah anak yang istimewa. Oleh sebab itu, kita harus bersuka cita. Yuk, kita akan wujudkan rasa sukacita kita dengan lagu pujian O Sukacitaku.
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yo padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber penghidupanku. Belakang ya, ke depan. Ke belakang. Ke samping. Kanan. Ke bawah. Ke atas ya. Pam 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 juang, pam 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 juang, pam 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 juang, pam pam. Adik-adik yang di rumah maupun yang ada di studio, saya ajak adik-adik untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, sudah siap? Semua bangkit berdiri ya. Ya. Pak Eko hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua yang di rumah. Hari ini kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Di mana di situ Musa dipakai Tuhan, Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini waktu itu Musa itu diambil dari air oleh seorang putri raja Firaun waktu itu. Kemudian dia dibawa ke istana Mesir. Jadi dia dididik sebagai anak raja. Ya. Nah, tapi setelah dewasa dia sadar bahwa dia itu bangsa Israel. Nah, jadi karena dia merasa dia itu bangsa Israel, jadi dia suatu saat dia keluar dari istana, berjalan di kota Mesir ya, di daerah. Jadi dia melihat ada bangsa Israel dianiaya oleh orang Mesir. Oh iya, benar. Jadi bangsa Israel ini dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Nah, pada saat itu Musa melihat bahwa bangsa Israel ini dijadikan budak ini, dan dia pengen untuk mengeluarkan bangsa Israel itu dari tanah Mesir. Nah, jadi Musa itu melihat bangsa Israel dianiaya oleh orang Mesir. Musa marah.
Orang Mesir itu dibunuh, mati. Iya. Kemudian Musa karena ketakutan lari dia Oh, keluar iya. dari Mesir. Jadi dia Ya. melarikan diri dari Mesir Ya. dan kemudian dia pergi ke Midian. Midian. Ya, Nah, pada betul. saat itu di Midian dia menggembalakan pekerjaannya sebagai gembala domba. Nah, waktu dia berada waktu dia di Midian itu dia menggembalakan domba di padang belantara. Ingat nggak Pak Ilman, waktu dia di padang belantara, tiba-tiba dia melihat ada semak duri yang sedang menyala. Ya, seperti terbakar ya. Iya, seperti terbakar, tapi ternyata semak duri itu tidak terbakar. terbakar, ya, Nah, betul. itulah kuasa Tuhan. Nah, pada saat itu ternyata yang semak duri yang terbakar ini adalah Allah sendiri. Iya. Allah datang menemui Musa, kemudian dia berkata kepada Musa, Ya. Musa, saya akan memakai engkau untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, Pak Iman, gimana? Waktu itu kan Musa mengatakan apa? Ingat nggak waktu itu Musa mengatakan Musa apa? itu banyak alasannya sih. Dia Oh, iya? itu mengaku tidak pandai bicara. Selain tidak pandai bicara apa lagi? Ya, dia tuh ya penakut sih. Oh iya, penakut. Dia berarti nggak punya Takut keberanian dia, nggak ya? punya, seperti saya mungkin ya. Iya, terus? Iya, betul. Tapi Musa ini hatinya lembut. Tuhan Iya, melihat Tuhan hatinya lihat, lembut. iya, hati dilihat, ya betul. Tapi dia tidak percaya diri karena dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk memimpin suatu bangsa Israel. Jadi dia tidak takut, dia tidak percaya diri, dia ketakutan. Tetapi apa kata Tuhan kepadanya? Ya, Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai dia Iya, dalam dia melaksanakan perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu beserta dia dan memberi kekuatan kepada Musa. iya. Ya itu, apalagi itu? Berarti waktu Tuhan berkata kepada dia bahwa saya akan menyertai engkau, saya yang akan berkata-kata Oh iya betul. Iya, lewat kamu, saya akan memberikan keberanian kepada kamu. Akhirnya pada saat itu Musa tergerak hatinya dan dia ingin melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada dia. Ya. Dia mau menerima tugas itu, tanggung jawab yang berat yang Tuhan Allah berikan kepada dia untuk memimpin bangsa Israel Ya. keluar dari perbudakan dari tanah Mesir ke Tanah yang dijanjikan oleh tanah Allah ya. perjanjian yang Tanah perjanjian. Tuhan sudah janjikan kepadanya. Ya. Nah, Pak Elman, Ya. apa sih yang kita bisa lakukan sehubungan dengan cerita kita hari ini? Yang Misalnya nih sekarang nih, lakukan, kan yang melanda kita sekarang ini bukan cuma bangsa Indonesia nih, tapi seluruh dunia, yaitu tentang COVID-19. Nah, apa yang kita lakukan sehubungan dengan COVID ini? ya kita Kita tetap mengikuti peraturan pemerintah. ya, betul. Iya, jadi laksanakan apa yang pemerintah lakukan. Ya benar-benar. Perintahkan kepada kita. Jadi, nah selain itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, ya. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Dia sanggup untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Adik-adik yang di rumah tidak perlu takut tentang apapun, dalam situasi apapun, karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang tetap senantiasa menolong dan memberkati kita. Nah, Pak Iman masih ingat gak kira-kira apa yang ayat hafalan yang kita mau berikan kepada adik-adik sehubungan dengan cerita kita pada pagi hari ini? Yesaya 6 ayat 8. Oh iya. Jadi kita adik-adik yang di rumah, sebagai ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 6 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi adik-adik, inilah ayat hafalan kita yang sebagai pegangan kita, yang kita bisa ingat, yang kita bisa
lakukan bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Tuhan. Kita diutus sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kita masing-masing punya tugas ya, Bunda Arce ya, Iya, dari Tuhan ya. Intinya kita harus jadi berkat ya bagi sesama kita ya. iya. Nggak harus yang seiman ya, tapi Iya, tapi semua orang. ya tetangga kita ya kan, Iya. saudara-saudara kita ya kan. Ya itu aja Bunda Arce. Iya, adik-adik, sekian cerita kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ayat hafalannya dari mana tadi? Terambil dari Yesaya 6 ayat 8. 8. Adik-adik, sekian cerita kita pada pagi hari ini dan kita akan mau menutup ibadah kita. Kita masuk ke dalam doa penutup, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Dan bahkan juga Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan tetap memakai kami seperti Musa yang diutus Tuhan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di sekitar kami, bahkan dimanapun kami berada, biar kami boleh menjadi saluran berkat buat orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap senantiasa menolong memelihara kami mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin.